Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam dialog antara jiwa. Kali ini saya kedatangan seorang sahabat hijrah, teman berbagi. Beliau salah satu ketua dari komunitas Cianjur. Beliau adalah ketua dari salah satu komunitas Cianjur, mungkin itu yang cocok. Anak muda yang energik, pintar, kreatif juga. Dan di Cianjur tuh beliau lagi ngehits naik daun cerita nama. Kita akan berbincang dengan beliau, dengan tema pemuda hijrah zaman now, karena now zamannya hijrah. Langsung saja kita perkenalkan nama beliau. Halo Kang Ihsan. Kang Ihsan Safatur Rahman ya. Iya, nama saya Ihsan Safatur Rahman. Kang Ihsan Safatur Rahman. Boleh nanya umur gak sih Kang? Boleh. Umur kepala dua. Baru kepala dua, lebihnya banyak atau? Ya, lumayan. Kang Ihsan, kegiatannya apa sih kadang? Fotografer wedding, kerja di fotografer wedding. Freelance, iya. Nah, ini gini kan. Nah, untuk sekarang ini kan kalau kita lihat nih, banyak pemuda-pemuda yang bergerak untuk hijrah. Ya mungkin salah satunya akan pribadi juga mungkin kan. Mudah-mudahan insya Allah. Saya nggak tahu Akang dulunya kayak gimana, tetapi yang saya lihat sekarang Akang itu sosok yang benar-benar mungkin bisa dibilang Masya Allah lah buat saya. Wah. Serius. Dari kreativitasnya, terus apa? Istiqomahnya dalam berhijrah. Nah, apa sih alasan Akang awal berhijrah itu karena apa? Apa karena patah hati? Apakah alasan dari awal? Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab ya. Alasan kenapa saya hijrah, berarti harus tahu dulu dong artinya hijrah. Pertama, hijrah tuh ada dua makna. Yang pertama tuh hijrah yang berarti perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain gitu. Itu dari rumah saya ke sini sama juga itu hijrah namanya. Tapi untuk kali ini kan kita ngebahas lagi trennya arti hijrah yang lain gitu. Yang dimaksudnya yaitu meninggalkan suatu keburukan dan melaksanakan suatu kebaikan atau lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Terus kenapa sih saya hijrah gitu kan? Ini ada panjang ceritanya ya. Gak apa? Kalau diceritain mungkin dari beberapa tahun lalu cerita panjang. Nanti kita bisa jajan 2, 3, 4 lagi. Masya Allah. Nah, sekarang poinnya aja di poinnya. Poinnya. Awalnya itu pertama saya merasa tidak nyaman hati. Dari mulai tidak nyaman hati itu kalau masalah uang ada, kalau masalah kesenangan ada gitu. Tapi hati gak nyaman. Masalah apa berarti? Cinta? Enggak. Cinta aman. Cuman hati gak nyaman gitu. Nah, setelah ditelusuri ternyata masa sih harus gini-gini aja gitu. Ternyata di benak saya ada 3 pertanyaan untuk diri saya pribadi gitu. Apa aja? Yang pertama itu untuk apa sih saya hidup gitu. Untuk diri saya pribadi saya bertanya seperti itu. Saya lihat lagi, ternyata dalam Al-Quran udah dijelaskan gitu. Ternyata jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Oke, pertama itu. Yang kedua, sampai kapan sih saya hidup di dunia tuh gitu. Pertanyaan untuk diri saya pribadi gitu. Oke, saya cari tahu lagi, ternyata setiap yang bernyawa pasti meninggal gitu. Dan kita tidak tahu kapan meninggal gitu. Ada 3 hal yang disembunyikan dalam mati kan. Waktunya, tempatnya, dan kondisi seperti apa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sudah meninggal mau kemana sih? Oke, dan saya pengennya dong ke surga. Kalau dijelaskan di dalam Al-Quran udah dijelaskan, ternyata tujuan utama saya itu pengennya ke surga dan dapat ridho dari Allah. Itu jadi ketiga pertanyaan itu menghiang-hiang terngiang-ngiang gitu kan, terngiang-ngiang. Jadi di hati itu gimana ya, jadi harus gimana. Ternyata dari 3 pertanyaan itu yang merubah, yang menggerakkan hati saya gitu kan,
supaya meninggalkan yang aktivitas-aktivitas yang jelek gitu kan, menjadi yang lebih bermanfaat lagi gitu. Memunculkan kreativitas yang ada di dalam diri saya untuk kemaslahatan umat gitu. Jadi dari pertanyaan 3 tadi itulah, bahkan termasuk kerjaan, ya percintaan juga. Terus yang ketiga itu Berarti sekarang udah nggak hobi bercinta juga ya? tinggal. Hah? Sekarang udah nggak bercinta. Untuk cinta itu fitrah ada, cuman maksudnya menghindari dari maksiat dengan cara pacaran seperti itu. Cintanya lebih baik mungkin ya. Iya, insya Allah. Nah, tadi kan mungkin awal Akang hijrah itu alasannya pertama karena Akang mengiang-iang. Mengingat untuk apa saya hidup. Yang kedua terus apa tadi itu yang kedua? Sampai kapan saya hidup, dan yang ketiga mau kemana setelah nanti kita mati meninggal gitu ya. Masya Allah. Ya pada dasarnya kita hidup di dunia ini untuk beribadah mungkin kan ya. Terus apa namanya sampai kapan ya kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Makanya mungkin yang tadi akan bilang karena Allah merahasiakan kita meninggal itu saat termasuk kondisinya. Nah mungkin takut kalau kita lagi melakukan suatu maksiat Allah mencabut nyawa kita ya. Mudah-mudahan kita semua bila Allah menjemput nyawa kita dalam keadaan kondisi yang lebih baik. Oke. Nah terus seiring waktu Akang akhirnya berhijrah. Intinya Akang mungkin ya berhijrah lah biasa dibilang seperti itu mungkin ya. Akang berhijrah. Nah tetapi pada zaman sekarang nih, zaman now nih, definisi hijrah itu bisa dibilang dipelintir oleh beberapa orang, dipelintir oleh beberapa para pemuda untuk sesuatu alasan mencapai tujuan yang dia inginkan gitu kan. Paham ya maksudnya kan? Ya contohnya gini lah, misalkan ada seseorang yang berpura-pura hijrah hanya untuk mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha. Nah, menurut Akang pandangannya gimana itu kan? Akang ingin kan dapat pasangan yang soleha? Ya ingin bisa. Udah dapat? Insya Allah. Insya Allah. Ya itu kan. Apa tadi? Ini gara-gara ngomongin pasangan jadi gitu. Ya intinya gimana pandangan Akang, menurut Akang untuk orang-orang yang bisa dibilang hijrah tetapi karena sesuatu itu gitu loh. Oke, pada dasarnya hijrah itu sebetulnya bukan zaman now aja. Dari zaman dulu-dulu gitu kan, zaman Nabi Muhammad SAW juga banyak orang yang berubah gitu. Itu namanya hijrah juga, cuman nggak tren sama namanya. Nama arti hijrah itu. Mungkin untuk yang sekarang trennya itu namanya, tapi perilakunya tidak mencontohkan hijrahnya. Iya, karena perlu diketahui hijrah yang benar itu meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan atau mencari ridha Allah dengan tujuan karena lillah gitu. Jadi kalau kita tidak tujuannya lillah, nggak capai ibadahnya gitu. Hijrah itu ya emang hijrah, cuman apa ya, nggak dapat ibadah gitu. Seperti apa Kang lillah itu yang kayak gimana nih? Maksudnya? Oke. Yang gimana ya? Bingung sih saya juga, soalnya nggak tahu ya, sholat nggak tahu diterima, nggak tahu enggak sama Allah tuh. Tapi yang menurut saya baik, yang menurut Allah harus lakukan, terus larang, ya saya coba untuk lakukan yang terbaik itu. Berarti mungkin menurut Akang yang namanya hijrah itu harusnya meninggalkan dan menunggalkan mungkin. Jadi meninggalkan sesuatu yang buruk dan menunggalkan segala sesuatu hanya untuk Allah gitu. Nah itu tujuannya lillah. Seperti itu ya. Ya, mantap. Nah, lalu sekarang gimana nih untuk orang-orang yang hijrah tetapi untuk mendapatkan sesuatu? Balik lagi ke ini nih, banyak orang yang mencoba untuk hijrah, katanya hijrah, tetapi apa tuh namanya tuh hanya sekedar casing atau hanya sekedar mendapatkan sesuatu. Contohnya banyak lah teman-teman hijrahnya mah. Dan dibilang katanya tuh hijrah, tetapi iya dulu mereka mungkin suka pada lawan jenis yang cantik. Nah, kata hijrah itu sekarang diikuti lah oleh muslimah ataupun akhwat ataupun ikhwan. Akhwat sudah mulai bercadar, berhijab, si ikhwannya pun ganti hijrah juga daya tariknya.
jadi stalking ke orang-orang yang bercadar sampai ke akar-akarnya anak-anak itu gimana menurut Akang? Aduh. Saya gak terbiasa menjudge orang lain gitu kan ya. Wah orang lain gini, padahal nggak baik gitu. Baik dari dia ya. Nah gitu. Saya hanya mengkaca diri pribadi saya. Kalau itu memang jelek, saya gak lakukan gitu. Ataupun minimal di hati saya tekadkan kalau itu gak boleh gitu, saya lakukan. Untuk terkait itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Karena niat kita gak ada yang tahu. Tiap orang niatnya gak ada yang tahu. Tiap melakukan sesuatu gitu kan, setiap orang gak bakalan ada yang tahu, cuman dia sama Allah yang tahu niatnya. Jadi kita hanya berhusnudzon aja kepada mereka, mudah-mudahan meskipun gitu kan, walaupun dia niat awalnya seperti itu, mudah-mudahan ke beberapa waktu yang kemudiannya Allah berikan hidayah. Seperti itu. Jadi kita tetap berhusnudzon, gak perlu kita menjudge orang-orang yang ingin hijrah, tetap positive thinking, mudah-mudahan Allah beri hidayah terus-terusan kepada mereka dan tetap pada kita juga gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi ya seperti itu pokoknya aja. Aja bingung. Ya mungkin intinya gini ya, kita jangan terlalu sibuk untuk mengkoreksi, tetapi mungkin lebih cobalah kita menyibukkan diri dengan introspeksi diri ya. Iya, menilai orang lain mudah, menilai diri sendiri sulit. Sangat sulit. Karena sama saya pribadi, tapi intinya untuk siapapun, terutama untuk diri kita sendiri ini, kita masing-masing, jangan pernah mencoba untuk hijrah gitu. Kalau emang mau berhijrah ya coba berhijrah, walaupun dalam perjalanan lumayan sulit, banyak tanjakan, tikungan ataupun apapun. Yang namanya perjalanan gak ada yang mudah, pasti ada sesuatu yang didapat. Tapi cobalah niatkan karena Allah. Karena bila kita berniat hijrahan, hanya ingin kita pura-pura baik hanya untuk mendapatkan pasangan yang baik, nanti kita dapatnya pasangan yang pura-pura baik juga. Itu loh yang bahayanya ya. Jadi terus lakukan kebaikan walaupun sebesar biji sirop. Nah sekarang saya lihat nih kan, Akang itu seorang, bagi saya pribadi yang saya lihat ya kan, ya saya sendiri salut sama diri Akang dengan hijrahnya Akang. Kalau nggak salah saya kenal Akang itu mungkin baru setahun ke belakang ya. Setahunan ke belakang. Baru hijrah itu pertama kenal. Nah setahun ke belakang itu ya saya sedikit tahu lah tentang Akang gitu, awalnya karena apa gitu. Akang sempat bercerita. Nah saya lihat tuh dalam setahun tuh benar-benar akan berubahnya itu besar, termasuk akan menjadi salah satu penggiat sosial media. Yang saya tahu nih ya, Akang itu punya akun banyak banget. Entah itu dari Mimpi Santri, terus sekarang ada lagi DKM, pokoknya kan ya, Dakwah Kreatif Muslim, terus ada Akang juga megang akun komunitas kalau nggak salah ya, yang Cianjur Restu Hijrah. Terus Akang megang akun sendiri. Dari sekian banyak akun yang akan pegang, saya lihat istiqomah, semuanya berjalan dengan baik gitu, dari segi dakwahnya, dari segi pribadinya. Nah apa sih kan kiat-kiatnya gitu agar kita bisa seperti Akang gitu. Kiat-kiatnya kayak gimana nih? Benar. Balik lagi kalau flashback ke zaman dulu gitu kan, pertama awal hijrah. Pertama moto-moto yang seksi-seksi dulunya. Itu hobi dulu. Ya, berubah. Dari pertama kerjaan itu kan, dulu kan kerjaan ke perbankan gitu kan. Ya kalau perbankan kita tahu sendiri itu. Jadi saya memutuskan keluar, ternyata emang dari materi saya mulai mengecil, tapi keberkahan insya Allah dapat. Cuman keberkahan dari luang waktu lebih banyak. Nah itu, jadi ketika sosial media sekarang kekelola, ya karena itu hikmah saya keluar kerja, dan saya kerja sekarang fotografer wedding yang hanya kerja cuman Sabtu Minggu biasanya. Jadi kalau sebulan tuh paling sekitar 4 atau 6 kali ya bekerja. Iya, nyantai. Tapi uangnya kan lumayan. Cukup loh untuk nikah kan. Jadi udah flashback seperti itu gitu kan. Jadi
ya waktu luang itu saya pengen bermanfaat gitu. Seperti apa ya, dari dakwah sekarang tidak perlu ceramah. Iya. Dakwah bukan tidak perlu, tidak hanya Tidak harus. tidak harus lah. ya tidak hanya ceramah gitu. Bisa lewat media sosial. Bahkan setiap tahunnya sekarang media sosial kan terus meningkat gitu kan, orang yang menggunakannya. Jadi sepertinya cocok gitu dakwah lewat media sosial. Nah, untuk pembuatan kontennya itu sendiri yang susahnya itu istiqomahnya. Iya. Malas kadang-kadang ya Kang ya. Pasti karena untuk buat editan poster dakwah ataupun video-video kreatif untuk dakwah itu membutuhkan ide dan waktu yang agak lama gitu. Jadi hikmah dari saya kerja santai itu ya alhamdulillah Allah beri jalan untuk saya dapat pahala, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah gitu. Tetapi gini lah Kang, mungkin dari yang akan awalnya tuh dulunya sebelum hijrah akan ekonomi bisa dibilang cukup lah gitu, atau mungkin lebih, terus akan berpindah saat hijrah akan meninggalkan yang merupakan sesuatu yang nggak baik. Ya mungkin ya tau lah, emang nggak baik, nggak baik lagi gitu ya, kurang baik. Nah saat akhirnya akan hanya mengandalkan dari fotografer. Bukannya ya fotografer juga lumayan kerja cuma 1 minggu, tetapi kan kalau fotografer mungkin intinya nggak setiap minggu ada gitu kan. Ya kan, intinya nggak setiap minggu ada. Nah sekarang apakah ada penyesalan atau mungkin apa yang akan rasakan keberkahan itu dalam segi apa gitu? Oke, kemarin sih waktu mulai corona gitu, kadarullah, emang 2 bulan saya gak kerja, semua job di cancel. Tapi saya juga pengangguran kan harus dibilang. Iya. Jadi apa ya, ada hikmahnya gitu. Kemarin kan bulan puasa gak ada kerjaan, jadi kita fokus ke bulan Ramadan itu untuk tambah lebih baik gitu kan. Jadi sebaik-baiknya orang yaitu orang yang melihat apa sih positifnya gitu. Jadi jangan lihat negatifnya gitu. Kalau kita lihat negatifnya ya bakalan susah, sampai kapanpun juga bakal menyesal gitu. Makanya saya mencoba belajar untuk terus-terusan positive thinking untuk diri saya pribadi gitu. Jadi meski gak ada penyesalan atau apa, ya nikmati, mungkin ada hikmahnya, itu qadarullah dari Allah gitu. Intinya sesuatu yang kita tinggalkan untuk Allah, pasti Allah akan memberi dengan yang lebih baik lagi ya. Nah oke Kang, kayak sebentar lagi Isa nih Kang. Sebentar lagi Isa, saya ingin pesan-pesan dari Akang untuk kawan-kawan dermawan ataupun untuk teman-teman kita yang sedang berhijrah nih. Di apa pesan-pesannya agar tetap istiqomah, agar kita tetap bergerak, jangan sampai ragu, jangan sampai goyah apapun yang terjadi. Intinya yakin bahwa ini yang terbaik buat kita. Boleh kan pesan-pesannya mungkin? Oke, untuk teman-teman semua, mungkin ini pesan untuk diri saya pribadi. Jangan pesan terakhir ya kan, masih muda soalnya. Pesan untuk Belum nikah juga, kalau pesan terakhir banyak. Apa-apa kalian promosi. Etisan Sora kalau mau. Itu apa? Apa tuh tadi teh? Pesan ya. Ini kita ngobrol tuh jadi. Pesannya ya ini pesan untuk diri saya pribadi sebetulnya ya. Tapi untuk yang mendengarkan mudah-mudahan ambil hikmahnya. Jadi setiap hari itu kita harus lebih baik, dan itu namanya hijrah gitu. Jadi tiap hari kita harus berhijrah, tiap hari harus kita lebih baik dari hari kemarin gitu. Ya meskipun kita gak bisa berlari, kita berjalan. Kita gak bisa berjalan, ya kita merangkak gitu. Apapun juga yang penting kita jangan berhenti, apalagi balik kanan. Seperti itu. Tetap terus lakukan yang terbaik, lillah, tujuannya karena Allah, insya Allah Allah pasti bantu. Itu. Pokoknya apapun yang terjadi, teruslah bergerak meskipun harus dengan merangkak, insya Allah akan sampai tujuannya mungkinnya. Insya Allah. Ada lagi pesannya? Cukup. Takutnya adalah tadi kan kepotong ya. Oke, karena sekarang udah ada Nisa nih, mungkin cukup sekian dulu dari kami. Insya Allah bila ada kesempatan kita akan korek lagi dengan ketua Cianjur Dosto Hijrah. Dan senang kalau ngomong dengan dia, senang ledekin dia. Cuman intinya pesan yang disampaikan
kita tidak tahu kapan kita mati, kata Christian tadi. Makanya perbaiki diri dan bersiap dari sekarang, bersiap segera dari sekarang. Kita tidak tahu dalam situasi apa kita akan mati, makanya perbaiki dari sekarang agar kita mati dalam keadaan yang lebih baik lagi. Pada dasarnya di dunia ini hanya sementara, kita akan kembali kepada alam yang sebenarnya, ya alam yang kekal, yaitu alam akhirat nanti. Yang namanya sementara jangan terlena. Perbaiki dan ambil bekal sebanyak-banyaknya untuk di akhirat nanti. Nah, untuk kalian yang ingin kenal dekat dengan Kang Ihsan nih, yang ingin kenal lebih dekat dengan Kang Ihsan, dukung dia dalam segala halnya, termasuk dalam segi dakwahnya. Follow akun Instagramnya DKM, atau yang DKM kan? Dakwah Kreatif Muslim. @dakwah kreatif muslim, terus @mimpi santri ya. @mimpi santri. @mimpi santri, terus @ihsan Sora. Ada lagi? Apa ya? Akun lain paling. Coba satu lagi mungkin yang dia pegang @cianjur_goes_hijrah. Iya. Cianjur_hijrah. Nah, itu aja mungkin yang kita sampaikan. Terima kasih untuk kawan-kawan Derwan semua yang udah menyimak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Amin. Terutama untuk diri kami pribadi. Karena sejatinya apa yang kita bicarakan yang untuk diri kita pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mohon maaf atas omongan-omongan yang salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai jumpa.